Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Agus Rahmat Pawirorejo di channel ASP Channel. Malam hari ini saya di The Boutique ya, The Boutique Hotel. Kebetulan saya sedang mendampingi anak saya besok wisuda di Unbrau. Tapi tertarik, ini ada berita baru. Deolipa Yumara Murka ya bakal pidanakan wali kota Cilegon penolak pembangunan gereja HKBP. Dilansir dari Jakarta MI, ini saya bacakan. Aksi penolakan sejumlah warga terhadap pembangunan gereja di Cilegon, Banten menjadi polemik. Penolakan itu diprakarsai kelompok yang menamakan diri sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon dan juga ditandatangani Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pantamarta pada 7 September 2022. Ini menarik nih. Kenapa saya katakan menarik? Karena ini nampaknya informasi yang sampai simpang siur. Menanggapi hal ini, pengacara Merah Putih ya, Deolipa Yumara mengaku geram karena hal itu sangat meresahkan masyarakat sekitar. Nggak ngerti nih masyarakat sekitar yang mana kan itu kan. Naik pitam jadinya aku, itu gak toleransi, bukan negara Indonesia seperti itu. Nggak tahu mereka, tuh negara mana, tegas Deolipa saat berbincang dengan Monitor Indonesia Minggu tanggal 11 September. Seharusnya, kata Deolipa, pemimpin suatu daerah itu melindungi hak-hak seluruh warganya, bukan hanya berpihak pada satu kelompok saja. Deolipa memandang bahwa wali kota Cilegon dan wakilnya itu telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 sehingga keduanya sudah patut dilengserkan dari masing-masing jabatannya. Sini menarik ini. Jadi Deolipa memandang bahwa wali kota dan wakil wali kota itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Hanya memang tidak dijelaskan pada pasal berapa kan itu ya. Hanya menyebutkan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Tak sampai di situ, akibat kegeramannya Deolipa bakal mempidanakan mereka dalam waktu dekat ini. Karena menurut Deolipa, tindakan mereka itu termasuk penistaan agama. Ini menarik, nanti kita bahas ya. Tetapi Deolipa menyatakan bahwa ini adalah penistaan agama. Kita bisa proses hukum, nanti kita pidanakan ke depannya. Bisa jadi itu penistaan agama, kita lihat saja pasalnya, ungkapnya. Namun demikian, jika laporannya nanti tak digubris oleh pihak kepolisian, maka Deolipa Yumara yang juga sebagai mantan pengacara Baradae tak segan-segan juga untuk melaporkannya itu ke Bareskrim Polri atau Bareskrim Mabes Polri. Polisi juga kalau nggak beres, kita laporkan juga ke Bareskrim Polri. Ini harus dibereskan. Ini masuk penistaan agama. Kita lihat ke depannya gimana, kita buat laporan, ya harus diproses. Kalau nggak diproses, ya harus dipidanakan juga polisinya. Tutur Deolipa Yumara. Menarik, Deolipa Yumara itu memandang bahwa persoalan yang ada di Cilegon yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Komite Penyelamatan akar budaya masyarakat dan juga wali kota dan wakil wali kota dipandang sebagai penistaan agama. Tetapi nanti dulu, agar juga secara hukum semuanya menjadi jelas ya. Jangan juga kemudian ini menjadi pengandaian-pengandaian, karena berbicara dengan hukum itu harus jelas. Karena harus ada kepastian hukum. Nah, di mana pasal tentang penistaan agama? Kita lihat di dalam KUHP itu diatur di dalam pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sedikit ya, kita baca agar semua mengetahui. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Tetapi ada ketentuan normatif. A, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, artinya ada penodaan, ya, ada penodaan terhadap suatu agama. Nah, tentunya kita tahu bahwa yang terjadi di Cilegon itu bukan terhadap satu agama, bukan terhadap ajarannya, ya. Tidak ada peristiwa yang melakukan olok-olok, tidak ada peristiwa yang melakukan pelecehan, tidak ada peristiwa hukum yang dimana masyarakat ataupun juga termasuk wali kota maupun wali kotanya itu memberikan penghinaan terhadap satu agama tertentu. Tetapi ini menyangkut tentang peribadatan, artinya tentang tempat peribadatan. Dan tempat peribadatan ini berkaitan dengan perizinan diatur di dalam PBM. Dan ini lex spesialis, agar juga jangan sampai kemudian menerjemahkan, ya kan, kemudian menganeksasi, mengambil hukum itu tidak sesuai dengan penempatannya. Ya, nah, yang kedua, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, ya, yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ada dorong, ada upaya yang dilakukan oleh orang tersebut, ya, baik pribadi, kelompok, ya, atau kelompok masyarakat, mempengaruhi orang tersebut sehingga orang tersebut itu kemudian beralih kepada ajaran yang dianutnya atau mengagamakan orang yang sudah beragama. Ini tidak boleh. Jadi kalau kemudian ya akan dilaporkan dengan menggunakan pasal-pasal ini, rasanya tidak tepat, ya. Jadi apa namanya, pasal 156 KUHP itu lebih kepada ajarannya, ada penistaan, ya, ada penistaan. Nah, tentu berbicara juga tentang penistaan agama ini juga harus juga dilihat dari unsur-unsur, ya, unsur-unsur pasal 156 itu apa, ya, jangan sampai nanti kemudian berkembang sedemikian rupa, namun apa namanya, kita tidak tahu, ya, karena kita harus memahami tentang apa penistaan, ya kan. Nah, saya sedikit definisi tentang penistaan, ya. Mempunyai kata dasar nista yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mempunyai pengertian hina, rendah, tidak enak dengar, aib, celah, noda, ya. Jadi artinya ketika berbicara tentang penistaan itu mempunyai makna yaitu perbuatan menghina atau merendahkan. Ada tindakan menghina, ada tindakan merendahkan. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Cilegon itu tidak ada satupun menghinakan, tidak ada satupun merendahkan. Tetapi ini lebih menyangkut tentang tempat peribadatan, ya. Jadi ingat, ini tentang peribadatan. Nah, yang kedua, agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian yaitu ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Maka dengan demikian yang disebut dengan penistaan agama mempunyai pengertian yaitu perbuatan yang menghina atau merendahkan agama dalam artian ajarannya, ya. Jadi bukan tempat ibadahnya, tetapi adalah ajarannya. Katakanlah misalkan sekelompok orang atau orang per orang itu menista, misalkan nabinya, rasulnya, ajarannya, kitabnya. Nah, itu baru, ya kan? Atau Tuhannya misalkan, yang gitu. Ini contoh, ya. Tetapi bukan menyangkut tempat peribadatan, karena tempat peribadatan itu menyangkut tentang perizinannya, dan itu sudah diatur di dalam PBM, ya. Nah, kemudian apa unsur-unsur tidak pidana penistaan itu?
Nah, tentu ini yang tadi sudah disampaikan diatur di dalam pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang pertama, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Tidak terbatas pada ajaran tertentu ya. Agama A, agama B, agama C, agama D, agama E. Sebatas itu diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Ada 6 agama. Nah, tetapi unsur pasal di sini harus ada yang pada pokoknya permusuhan tetapi terhadap ajaran agama tersebut. Ya, jadi ingat terhadap ajaran agama tersebut, bukan tentang tempat ibadahnya, ya. Yang kedua, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Penghinaan ujarannya itu dimaksudkan agar mempengaruhi orang tersebut untuk berpindah haluan kepada agama-agama tertentu. Nah, dengan demikian maka yang terjadi di Cilegon ya, itu bukan merupakan penodaan agama. Jadi salah kalau sahabat kita itu kemudian akan melaporkan dengan penodaan agama. Tentu tidak tepat. Nah, oke. Nah, kemudian juga kita perlu tahu tentang subjek hukum maupun perbuatannya. Apa sih perbuatannya itu? Yang pertama adalah dengan sengaja dilakukan, ya. Tetapi tidak berhenti di situ. Kemudian dilakukan di muka umum. Oke, dilakukan di muka umum. Masih yang ketiga, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Ada penodaan, ya kan? Ada penghinaan, ya kan? Ada pelecehan. Itu. Nah, kemudian bertujuan agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Dan semoga pencerahan malam ini bisa memberikan gambaran bagi kita sehingga kita tidak mudah kemudian mengargumentasikan pasal di dalam KUHP itu menurut pemikiran kita, ya. Jangan sampai pengenaan pasal ini dipergunakan secara tidak tepat, ya. Dan juga untuk masyarakat Cilegon juga tidak perlu merasa gelisah dengan adanya rencana pelaporan. Karena kita tahu bahwa polisi juga profesional, ya. Polisi secara profesional, apakah menerima atau tidak, ya. Dan ini sebagai kajian bersama. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan tolong like dan berikan subscribe, ya. Dan salam tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.